Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Nah, kali ini kita akan membahas FR mengenai keperawatan jiwa ya teman-teman, di mana diagnosis keperawatan jiwa itu, kata teman-teman yang sudah ujian itu muncul, dan banyak juga pertanyaan mengenai dapat 3-5 soal. Nah, untuk diagnosis keperawatan jiwa, seperti gangguan citra tubuh, kita ingat kembali bahwa itu merupakan perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuhnya yang diakibatkan oleh perubahan struktur, ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, seorang pasien yang diamputasi, seperti itu, maka dia akan merasa terjadi perubahan struktur, bentuk, dan fungsi tubuh, sehingga terjadi yang namanya gangguan citra tubuh. Nah, untuk halusinasi, merupakan gejala gangguan jiwa berupa respon panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan terhadap sumber yang tidak jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa halusinasi merupakan soal-soal yang cukup sering muncul di keperawatan ya teman-teman, di keperawatan jiwa. Jadi kita harus tahu juga bagaimana ciri-ciri dari si halusinasi itu sendiri. Apakah dia halusinasi pendengaran, pengecapan, perabaan, maupun yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke waham. Waham merupakan keyakinan pribadi berdasarkan kesimpulan yang salah dari realitas eksternal. Waham juga diartikan sebagai keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat dan terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi waham ini teman-teman merupakan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan realita. Jadi waham ini juga jenisnya banyak ya teman-teman, seperti waham kebesaran, dia merasa dirinya adalah seorang presiden, kemudian ada waham nihilistik, dan masih banyak lagi jenis waham, jadi dipelajari kembali. Kemudian isolasi sosial, tidak ada interaksi sama sekali, kemudian dia menarik diri, dan terlihat pasiennya hanya diam saja. Jadi untuk ciri-ciri ini kita kenali satu persatu, karena nanti banyak soal-soal yang muncul dan kita tidak tahu apakah dia nanti gangguan citra tubuh, halusinasi, waham, isos, HDR, dan sebagainya. Kemudian tindakan keperawatan yang kita lakukan, seperti pada tindakan keperawatan untuk mengatasi isolasi sosial, yaitu dengan membina hubungan saling percaya dengan cara mengucapkan salam setiap kali berinteraksi dengan klien, berkenalan dengan klien, menanyakan perasaan dan keluhan dari si pasien, membuat kontrak asuhan, dan menunjukkan sikap empati kepada pasien. Kemudian, membantu pasien menyadari perilaku isolasi sosialnya dan melatih pasien berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Seperti itu ya teman-teman, dimulai dengan belajar memperkenalkan diri sendiri, kemudian berkenalan dengan satu orang, kemudian berkenalan lagi dengan orang lain, berinteraksi secara bertahap. Kemudian tindakan keperawatan untuk pasien halusinasi atau gangguan persepsi sensori dengan yang pertama membina hubungan saling percaya dengan cara mengucapkan salam, kemudian berkenalan, menanyakan perasaan dan keluhan pasien, kemudian membuat kontrak asuhan dan menunjukkan sikap empati kepada klien. Dan jika memungkinkan kita juga harus mengkaji kebutuhan dari si klien ya teman-teman. Kemudian membantu pasien menyadari gangguan persepsi sensorinya dan melatih pasien cara mengontrol halusinasi. Bisa dengan cara menghardik, minum obat, kemudian bercakap-cakap, dan melakukan kegiatan secara terjadwal. Melakukan kegiatan secara terjadwal seperti di rumah, hal yang bisa dilakukan misalnya menyapu, membersihkan rumah, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke soal. Tuan X dirawat di RSJ Manis sejak 1 bulan yang lalu dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan. Setiap hari pasien sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamar yang lain. Tuan X tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat, Tuan X hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah. B. Isolasi sosial. C. Halusinasi. D. Defisit perawatan diri.
dan opsi E waham. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, ya tepat sekali, opsi B isolasi sosial. Kita langsung lihat pada soal, di sini kata kuncinya bahwa Tuan X ini terlihat menyendiri dan tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya. Dan setiap kali diajak berbicara, dia hanya lebih suka menyendiri dan menjawab seadanya. Jadi pasiennya minim interaksi ya teman-teman. Kita bedakan dengan si harga diri rendah. Harga diri rendah ini dia memang menarik diri, namun dia itu merasa rendah diri dan mengungkapkan perasaannya. Dia masih mengungkapkan perasaan seperti misalnya dia berpikiran negatif terhadap dirinya. Kalau isolasi sosial, dia tadi kata kuncinya menarik diri dan tidak mau berinteraksi. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi B, isolasi sosial. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Seorang wanita bernama Nyonya A dirawat di rumah sakit jiwa Mawar dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Saat dikaji, data yang didapatkan yaitu Nyonya A nampak berbicara dan ketawa sendiri. Pasien mengutarakan bahwa Nyonya A sering mendengarkan suara pria yang mengajaknya berbicara. Nyonya A lebih banyak berdiam diri di kamarnya dibandingkan dengan bersosialisasi dengan teman kamar lainnya. Tindakan yang sesuai dengan kasus di atas yaitu A. Mengajarkan untuk melakukan distraksi. B. Merekam pembicaraan antara pasien dengan orang lain. C. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. D. Mengidentifikasi tingkat keparahan penyakitnya. Dan E. Bersosialisasi. Opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya, yaitu opsi C. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Kita langsung lihat pada soal. Kata kuncinya di sini, pasien nampak berbicara dan tertawa sendiri dan mendengarkan suara pria yang mengajaknya berbicara. Berarti pasien di sini mengalami yang namanya halusinasi pendengaran. Kemudian kita bisa memang terkecoh melihat di sini ada opsinya bersosialisasi, karena di sini pasien disebutkan dia lebih banyak berdiam diri dan bersosialisasi dengan teman kamar lainnya. Tidak mau dia bersosialisasi. Namun, untuk soal ini, masalah keperawatan utamanya adalah karena si halusinasi pendengarannya. Jadi yang harus kita pecahkan terlebih dahulu, problem atau masalahnya adalah dengan halusinasi, yaitu dengan cara menghardik. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik dan mengatakan bahwa suara itu tidak benar dan mengajari pasien cara-cara mengontrol halusinasi lainnya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi C, mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Berikut adalah data subjektif yang Anda temukan pada pasien dengan harga diri rendah. Opsi A, pasien mengatakan saya bodoh suster, saya tidak bisa apa-apa suster. Opsi B, semua pekerjaan dapat saya kerjakan suster. C, saya seorang presiden loh suster. Opsi D, walaupun saya sakit jiwa suster, tapi saya ini seorang pewaris kerajaan Inggris. Opsi E, saya mendengarkan seperti seseorang memanggil saya bodoh. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Pasien mengatakan saya bodoh suster, saya tidak bisa apa-apa. Karena apa? Di sini ditanyakan data subjektif yang Anda temukan pada pasien dengan HDR. Kita tahu bahwa jenis data itu ada dua ya teman-teman, data objektif dan data subjektif. Subjektif yaitu yang kita dapatkan dari hasil pernyataan dari pasien itu sendiri. Jadi yang dapat kita lihat bahwa pasiennya pasti mengatakan perkataan negatif tentang dirinya. Jadi tidak ada aspek positif yang dia pikirkan melalui dirinya. Sehingga opsi A, pasien mengatakan saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa adalah opsi yang paling tepat. Untuk opsi B itu bisa jadi pasiennya waham, dan opsi D juga dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pewaris kerajaan Inggris, waham kebesaran. Kemudian untuk opsi E, saya mendengar seperti seseorang memanggil saya bodoh, merupakan data subjektif untuk pasien dengan halusinasi pendengaran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat bahwa pasien dengan harga diri rendah mengalami evaluasi diri yang negatif mengenai diri dan kemampuannya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Nyonya Y datang diantar oleh keluarganya karena menolak makan dan mengatakan makanan yang disajikan terasa seperti muntahan, nanah, dan terasa amis darah. Berdasarkan data di atas, Nyonya Y mengalami halusinasi. A. Pendengaran. B. Penglihatan. C. Penciuman. D. Pengecapan. E. Perabaan.
Jawaban yang paling tepat adalah, tepat sekali, yaitu opsi D, pengecapan. Karena apa? Kita lihat kata kuncinya di soal. Pasien mengatakan bahwa makanan yang disajikan terasa seperti muntahan, nanah, dan terasa amis darah. Berarti pasien menggunakan panca indera pengecapan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu halusinasi pengecapan. Penyuluhan yang harus dilakukan perawat terhadap keluarga dalam merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan adalah kecuali opsi A, tanda dan gejala kekambuhan pasien yang memerlukan rujukan segera ke RS atau puskesmas. B, pentingnya keteraturan kunjungan ke puskesmas atau RS. C, merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan. D, mampu berinteraksi dengan pasien. Dan E, tanda dan gejala ketergantungan obat. Tentunya teman-teman sudah tahu ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E, tanda dan gejala ketergantungan obat. Kenapa seperti itu? Karena pada soal ditanyakan bagaimana penyuluhan yang harus dilakukan perawat terhadap keluarga dalam merawat pasien dengan RPK atau risiko perilaku kekerasan. Jadi keluarga harus tahu tanda dan gejala kekambuhan pasien yang memerlukan rujukan segera ke RS atau puskesmas, yaitu di mana jika si RPK ini telah melakukan yang namanya tindak kekerasan terhadap orang-orang di sekitarnya, maka akan perlu dilakukan yang namanya rujukan, baik ke rumah sakit ataupun puskesmas. Kemudian untuk B, pentingnya keteraturan kunjungan ke puskesmas atau RS ini untuk pasien-pasien yang berobat kontrol. Jadi harus diperhatikan waktu kunjungannya ya teman-teman. Kemudian cara merawat pasien dengan RPK, dan kemudian kemampuan berinteraksi dengan pasien. Jadi kecuali E, tanda dan gejala ketergantungan obat. Seperti itu ya. Soal berikutnya, seorang laki-laki berumur 23 tahun dibawa ke RSJ oleh keluarganya karena marah-marah, memukul ayahnya dan meresahkan warga sekitar. Saat ini kondisi klien sudah tenang dan sudah kooperatif. Perawat berencana untuk melibatkan klien dalam terapi aktivitas kelompok. Apakah terapi aktivitas kelompok yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Opsi A, TAK sosialisa. B, TAK orientasi realita. C, TAK stimulasi persepsi. D, TAK stimulasi sensori. Dan opsi E, TAK defisit perawatan diri. Opsi yang paling tepat adalah opsi C, TAK stimulasi persepsi. Kenapa seperti itu? Kita lihat di soal ya teman-teman, bahwa klien datang dengan kondisi marah-marah, memukul ayahnya dan meresahkan warga. Nah, di situ dia berarti melakukan yang namanya perilaku kekerasan. Namun, saat di RSJ dia sudah tenang dan kooperatif, jadi rencananya akan dilakukan terapi aktivitas kelompok. Nah, TAK ini ada berbagai jenis ya teman-teman, dan katanya juga muncul di soal P3K tahun ini. Kita harus tahu bahwa TAK untuk pasien dengan perilaku kekerasan itu adalah dengan TAK simulasi persepsi. Untuk TAK sosialisa itu untuk pasien-pasien yang mengalami isolasi sosial ya teman-teman. Kemudian TAK orientasi realita itu diberikan pada pasien-pasien waham supaya dia bisa kembali ke realita yang sebenarnya. Seperti itu ya. Kemudian TAK stimulasi sensori itu diberikan pada pasien yang mengalami yang namanya harga diri rendah kronik ya. Kemudian isolasi sosial yang memang memerlukan stimulasi sensori dan sudah dalam tahap pemulihan. Kemudian TAK defisit perawatan diri ini untuk pasien-pasien yang mengalami defisit perawatan diri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat jenis-jenis dari terapi aktivitas kelompok dan kegunaannya. TAK sosialisa untuk pasien yang mengalami ISOS, orientasi realita untuk pasien waham, TAK stimulasi persepsi untuk pasien halusinasi, stimulasi sensori untuk pasien HDR dan juga ISOS juga bisa. Kemudian TAK defisit perawatan diri untuk pasien yang mengalami defisit perawatan diri. Nah teman-teman, sekian dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tonton videonya dari awal sampai akhir karena akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk channel ini dapat berkembang dan update terus info mengenai P3K dan CPNS tahun 2023. Terima kasih.